Halo semua, bertemu lagi bersama saya di pelajaran prakarya dan kewirausahaan rekayasa. Kali ini, saya akan membahas materi perencanaan usaha sistem teknik untuk rekayasa kelas 11 semester 1. Nah, untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua, di mana saya akan membahas sistem teknik produksi dan sistem perawatan. Oke, mari kita mulai. Mengingat dari pertemuan sebelumnya, sistem merupakan satu kesatuan yang kompleks yang dibentuk oleh bagian-bagian yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan proses produksi adalah cara, metode, maupun teknik-teknik untuk pelaksanaan hal tertentu, dalam hal ini pelaksanaan penambahan manfaat dari suatu barang. Sehingga, jika didefinisikan atau digabungkan, sistem produksi adalah cara untuk menggunakan semua sumber daya untuk mengubah input menjadi output yang diinginkan. Sistem produksi juga menggunakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi input produksi menjadi output produksi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem produksi adalah gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan. Nah, kalau kita gambarkan, inilah input-output dari sistem produksi, di mana input produksi berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Nah, dari input ini akan diolah menjadi output. Pengolahannya bisa menggunakan teknologi maupun dalam bentuk ekonomi. Output di sini bisa berupa produk, limbah, ataupun informasi. Nah, dalam sistem produksi, semua produk pasti menghasilkan sebuah feedback. Bisa feedbacknya berupa sosial budaya ataupun politik. Sistem produksi dijalankan oleh suatu sistem manajemen produksi. Manajemen produksi meliputi perancangan, operasional produksi, dan peningkatan sistem produksi. Manajemen produksi bertujuan untuk menghasilkan produk utama dan atau jasa yang berkualitas. Suatu sistem produksi akan terikat hubungan dengan bidang-bidang lain yang memiliki peran dalam pembuatan suatu produk. Nah, inilah contoh diagram manajemen produksi, di mana finance bertanggung jawab pada proses produksi untuk menentukan budgeting, break-even point, price per unit, dan analisis keuangan lainnya, sehingga dalam proses produksi, keuangan dalam suatu perusahaan tetap stabil. Sedangkan hubungan produksi dengan bagian personal untuk menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang harus disediakan per shift atau per hari untuk menunjang proses produksi. Inilah yang disebut sebagai labor force. Kemudian, hubungan antara produksi dengan bagian marketing adalah untuk menentukan produk apa yang harus diproduksi, bagaimana pemasaran produk tersebut, dan waktu yang tepat untuk meluncurkan produk tersebut. Tentunya, marketing juga sangat bergantung pada customer. Keinginan customer harus dapat dipenuhi oleh marketing. Selanjutnya, hubungan produksi dengan purchasing untuk menentukan jumlah dan jenis bahan yang harus dipenuhi dan waktu yang tepat agar semua bahan terpenuhi. Bagian purchasing sangat bergantung pada bagian supplier, di mana bagian supplier inilah yang menyediakan barangnya. Dari diagram tadi, jika kita gambarkan secara detail, gambarnya menjadi seperti berikut. Oke, selanjutnya adalah sistem perawatan. Sistem perawatan atau maintenance adalah semua tindakan yang ditunjukkan untuk menjaga suatu item atau bagian atau perlengkapan tetap handal, atau mengembalikannya pada kondisi yang dikehendaki. Tujuan sistem perawatan yaitu menjaga proses produksi berjalan dalam kondisi operasional yang optimum, dan memenuhi permintaan dengan biaya produksi yang minimum. Berikut ini adalah beberapa alasan penggunaan sistem perawatan. Yang pertama adalah
adanya daya tahan dan umur pakai peralatan, mesin, atau fasilitas yang terlibat dalam proses produksi yang mengalami keausan dan kerusakan. Kemudian yang kedua, frekuensi dan interval kerusakan akibat adanya gangguan proses produksi sehingga mengakibatkan proses produksi tidak berjalan dengan baik. Jika kita tidak melakukan sistem perawatan, maka kita tidak akan mengetahui data tersebut. Bisa saja suatu saat tiba-tiba mesin tersebut mati total atau bahkan tidak bisa digunakan. Nah, inilah yang sangat mengganggu proses produksi. Dan terakhir adalah pengaruh sistem perawatan terhadap kelancaran proses produksi. Inilah faktor-faktor dalam penerapan sistem perawatan. Yang pertama adalah ukuran produk, mesin, dan alat yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian, biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, kompleksitas kerusakan. Dan yang keempat, apakah perusahaan harus membeli mesin baru dibanding dengan melakukan perawatan pada mesin lama? Dari faktor-faktor tadi, kita bisa membuat diagramnya menjadi seperti berikut. Selanjutnya adalah hubungan sistem produksi dan perawatan. Yang pertama, jika kita melakukan sistem perawatan, maka kita bisa menyusun perencanaan dan pengendalian produksi. Karena apabila mesin dalam kondisi optimal, maka mesin tersebut akan selalu menghasilkan produk. Yang kedua, kita bisa mengendalikan kualitas proses produksi. Dan yang ketiga, kita dapat merawat fasilitas produksi dan dapat menentukan standar operasi baru dalam proses produksi. Yang kelima, kita bisa menentukan fasilitas produksi yang baru atau memodifikasi yang lama untuk proses produksi yang akan datang. Dan terakhir, dapat membantu menentukan harga pokok produksi. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka akan membuat harga produksi semakin murah apabila produksi dilakukan secara massal atau banyak. Inilah materi sistem produksi dan perawatan. Selamat belajar, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.